Anda mau jadi menteri, satu, bukan kapabilitas yang pertama, loyalitas. Lebih bagus Jokowi periode awal ketimbang Prabowo periode awal dalam hal penunjukan menteri. Ya gimana, dia mempermalukan orang. Dulu Hasan Nasbi sudah mundur gara-gara teror kepala babi, kan? Udah direbus, dimasak aja katanya. Padahal kalau saya misalnya sering sekali bilang, wah ini orang pecatan dan lain sebagainya. Ya udahlah, namanya netizen kan. Dia takutnya digoreng lagi. Dia ngecap orang itu dengan selera dia terhadap orang tersebut kan. Tapi tadi jadi 4 golongan itu ya. Pak Sarah bilangnya 4 golongan itu jadi nimbulin persepsi di masyarakat. Berarti kalau mau jadi menteri kapabilitas saja nggak cukup dong. Oh memang iya. Apalagi nih yang perlu Anda mau jadi menteri, satu, bukan kapabilitas yang pertama, loyalitas terhadap penguasa. Loyalitas dulu, ya kan? Saat itu ya. Satu. Kemudian kontribusi itu real itu. Orang yang punya kontribusi itu dipakai terus. Bentar. Kontribusi untuk negara, kontribusi untuk penguasa. Pemenangan dong. Berarti kontribusi penguasa. pemenangan ya. Kontribusi untuk pemenangan. Padahal saya mencoba positif thinking sama ya. Kontribusi untuk pemenangan, ya kan? Lalu yang terakhir adalah baru kemudian kapasitas. Tapi kadang-kadang kapasitas bisa dilanggar juga. Karena kan gini, tidak semua orang, misalnya gini, orang yang ikut dalam kampanye itu kan heavy-nya ilmu politik rata-rata kan, atau hukum ekonomi politik. Ekonomi politik. Iya kan? Tapi kalau ada yang ditaruh di lingkungan, ada yang ditaruh di entrepreneurship, pariwisata dan lain sebagainya, kan akhirnya kan itu mix merupakan kompromi-kompromi politik. Misalnya Ferry Juliantono, wah untung ada bau-baunya koperasi, tapi kan sehari-hari tetap main politik kan. Nah, wah ini misalnya Menteri Perdagangan atau Menteri Kehutanan. Kan juga kita bingung. Raja Juli. Iya, Raja Juli S3-nya agama. Nah, jadi akhirnya ya sudah dimasukkan ke slot-slot itu. Nah, jadi ada yang memang orang politik paham betul wilayah kerjanya, tapi ada yang dimasukkan karena memang nggak mungkin kita masuk slotting ekonomi, hukum dan politik semua. Pasti ada wilayah-wilayah lainnya yang tidak heavy politik atau heavy ekonomi, tidak atau heavy hukum. Gitu. Padahal kita berharapnya yang nomor 1 itu kapasitas ya. Ya itu namanya yang itu janji Prabowo. Zakon kabinet. Ya, zakon ya kan? kabinet. Ternyata second kabinet ya kan. Gitu. Jadi zakon kabinet itu kabinet ahli. Sebenarnya istilah zakon kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer. Jadi kan kita tahu bahwa yang namanya sistem pemerintahan parlementer, pemerintah itu dibentuk dari koalisi. Kalau seandainya tidak mencapai kursi 50% plus 1. Nah dengan koalisi tersebut kemudian ada pilihan. Anda mau membentuk kabinet ahli atau kabinet parlementer. Kabinet yang terdiri dari pendukung-pendukung kekuasaan. Nah dalam suatu masa orang pengennya zakon kabinet. Karena yang dibutuhkan ahli bukan para politisi. Para politisi cukuplah jadi pengkontrol misalnya kan. Di parlemen ketika pemerintah datang ke parlemen untuk apapun begitu. Nah lalu istilah itu diadopsi di Indonesia karena di Indonesia presidensial rasa parlementer. Jadi walaupun kita presiden tidak memiliki hak prerogatif penuh untuk menunjuk menteri-menteri kita sendiri, sehingga yang terjadi adalah terutama pada era Jokowi ya dan kemudian era sekarang presiden itu seperti terbelenggu dengan para pendukungnya yang banyak itu. Mungkin ini ya janji-janjinya waktu menangan tolong dukung gue nanti dapat ini. Ya kalau saya terus terang aja lebih bagus Jokowi periode awal ketimbang Prabowo periode awal dalam hal penunjukan menteri. Menarik ini. Baru ada analisa seperti ini. Kenapa Bang? Kalau di era pemerintahan Jokowi awal waktu 2014 ya, kalau 2019 sudah rusak gitu ya. 2014 itu Jokowi dua hal yang dia lakukan dan tidak dilakukan lagi oleh Prabowo karena Prabowo mencontoh Jokowi jilid 2. Satu, menteri-menteri itu diskrutinai oleh KPK. Wah, di daftar namanya diserahkan ke KPK.
ada tinta hijau, ada tinta kuning, stabilo merah, stabilo merah, ya. hijau. Itu yang udah tidak berlaku juga. Ya, dulu ada yang stabilo merah mencak-mencak, ya kan? Stabilo kuning mencak-mencak juga. Nah, kedua, tidak boleh rangkap jabatan. Wah, sekarang dulu ingat Wiranto, ketua umum Hanura, lepaskan partainya. Tidak boleh rangkap jabatan. Sekarang justru rangkap jabatan kayaknya harus, karena untuk mendukung di parlemen. Maka ketua umum partai politik yang 8 itu, 5 diantaranya masuk parlemen. Yang tidak masuk parlemen itu partai Demokrat, yang sedikit demokratis, dan partai yang makomnya terlalu tinggi untuk dijadikan menteri. Yang makomnya terlalu tinggi untuk dijadikan menteri itu adalah PDIP, ya kan? Dan Nasdem. Nasdem ya. Nasdem Surya Paloh kan, bagi dia kecil menteri, saya lebih dari menteri kan, kira-kira begitu kan. Pengusaha juga. Iya. Lalu yang sedikit demokratis adalah PKS, karena partai itu tidak pernah dimiliki oleh satu orang. Banyak orang, dan presiden partai itu tidak segala-galanya. Selalu bisa berganti. Tapi 7 partai lainnya semuanya tergantung presiden partai. Makanya kemudian ketua umum partainya perlu untuk jadi menteri biar bisa terus fundraising kan begitu. Menarik. Iya kan? Bang, kalau kita sorotin terkait dengan benar nggak? Benar. Iyalah. Muncul juga kalau Anda tidak punya sumber-sumber ekonomi yang hebat, ya kan? Anda nggak akan jadi ketua umum partai politik di Indonesia saat ini. Tapi ada yang mungkin kecuali PKS. PKS karena kekuasaannya oligarkis sifatnya, banyak orang kan, ada Dewan Suronya yang berkuasa. Tapi ketua Dewan Suro juga tidak segala-galanya, buktinya berganti juga kan ketua Dewan Suronya. Presiden PKS sudah berkali-kali ganti. Oke, apalagi? Tergantung. Oke, ini udah kayak ini antri tanya jawab. Iya. Gitu. Tapi saya lihat di TV kok ini tambah berkerut saja leher saya. Aduh. Nanti tiba-tiba saya merasa tua banget jadinya. Oke, Bang, itu biasanya nanti ada filternya menurut saya. Ngobrol soal Badan Komunikasi Presiden saat ini kan. Wah, ini menarik ini. Dirangkap menarik dengan lagi PCO ya. Angga Raka, lalu juga dia masih merangkap berarti jatuhnya ya, Wamenkom DG. Tapi kejam saya kira Prabowo itu. Kenapa? Presiden. Iya, itu dia. Iya, gimana? Dia mempermalukan orang. Dulu Hasan Nasbi sudah mundur gara-gara teror kepala babi ya kan. Udah direbus, dimasak aja katanya. Wah, itu dianggap menghina kan? Karena ada protes dan lain sebagainya, ya sudah dia tahu diri, mengundurkan diri. Saya kira tahu dirinya dia double. Di satu sisi masyarakat nggak terima dia, kedua Prabowo nggak terima dia juga. Sebenarnya aslinya. Coba Anda lihat, pernah nggak dia berada di inner circle Prabowo? Nggak pernah. Padahal dia jubir sebenarnya. Padahal dia jubir. Termasuk hal-hal yang misalnya soal macam-macam lah. Soal kerusuhan kemarin, nggak ada jubir presidennya kan. Jubirnya itu malah Menhan. Iya, Syafi'i. Nah, tapi dia kemudian tergoda untuk balik lagi ketika dilarang mengundurkan diri. Padahal yang namanya mengundurkan diri itu ada 2. Anda mau mengundurkan diri atau izin mundur. Mengajukan pengunduran diri. Kalau mengajukan pengunduran diri ya memang tergantung presiden. Tapi kalau Anda menyatakan mundur, ya hari itu juga Anda bisa mundur. Itu hak asasi orang. Orang nggak bisa ditahan untuk mundur. Nah, hal yang sama terjadi juga pada Sri Mulyani. Iya, dia katanya udah minta mundur berkali-kali. Katanya udah 3 kali minta mundur, nggak diizinkan. Dipecat. Padahal kalau saya misalnya sering sekali bilang, wah ini orang pecatan dan lain sebagainya. Ya udahlah, namanya netizen kan. Dia takutnya digoreng lagi. Dia ngecap orang itu dengan selera dia terhadap orang tersebut kan.